Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki, begitu juga terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke Wak Geng, kali ini di siang hari ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia pikirkan untuk siang hari ini? Apakah ada situasi penyesalan atau memang ada situasi beban yang mengarahkan pemikiran dia di dalam situasi yang benar-benar sangat kacau? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarahkan terhadap situasi yang dia pikirkan, atau memang di luar dari situasi tersebut untuk di siang hari ini? Kita langsung saja, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap kondisi yang dimana kondisi tersebut benar-benar tidak dapat diperbaiki. Benar-benar kondisi yang membuat pemikiran semakin hari semakin kacau. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini situasi perasaan kamu benar-benar tidak dapat diperbaiki kembali, atau memang diri kamu tidak bisa memberikan kesempatan kedua terhadap manusia yang mengabaikan diri kamu?
Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini situasi pemikiran kamu ataupun situasi batin yang kamu miliki benar-benar sedang ingin mengungkapkan suatu luapan emosi yang begitu sangat besar? Kenapa saya memberikan kedua pertanyaan tersebut ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu? Karena memang untuk saat ini bisa saja saya kategorikan posisi energi kamu ingin memberitahukan kepada posisi energi saya meminta suatu bantuan atau mengarahkan energi kamu terhadap suatu solusi. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap posisi pemikiran kamu benar-benar sangat kacau. Dimana ketika pemikiran kamu benar-benar sangat kacau, seakan-akan diri kamu ingin sekali pergi dan meninggalkan zona ketidaknyamanan tersebut. Tetapi ketika diri kamu ingin pergi dan meninggalkan zona ketidaknyamanan tersebut, justru semakin kuat situasi tersebut menghantui diri kamu. Situasi tersebut saya kategorikan terhadap perasaan kamu. Kamu memang ingin pergi, tetapi perasaan kamu seakan-akan belum siap dan seakan-akan belum terima. Masih ada beberapa persen yang saya lihat untuk saat ini ataupun untuk siang hari ini, kamu masih menunggu perubahan dan kamu masih menunggu diri dia bisa memberikan rasa tanggung jawab terhadap kesedihan ataupun beban dan tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja untuk saat ini situasi pemikiran dia ataupun situasi perasaan dia serta situasi batin yang dia miliki ada suatu penyesalan yang sangat mendalam. Penyesalan itulah yang mengarahkan diri dia berpikiran, apakah situasi yang saya rasakan ini merupakan hukum tabur tuai atau memang situasi karma yang harus saya jalankan. Ini dia geng. Bersedih, menyesali akibat dari kebodohan dia. Ini dia hanya bisa merenungi untuk saat ini. Dia hanya bisa meratapi kejadian yang sedang dia terima dan dia harus bisa menghadapi situasi pertikaian ataupun pertengkaran dari posisi keterpurukan keuangan untuk saat ini yang saya lihat. Ini dia geng. Satu kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi energi kamu yang dimana posisi energi kamu benar-benar tidak pada tempatnya dan energi dia seakan-akan menyadarkan pemikiran dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Wands. Di mana kemunculan kartu Queen of Wands ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya akan mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata Queen of Wands, yang dimana kemunculan kartu Queen of Wands ini memiliki dua arti. Arti pertama, suatu kekuatan. Arti kedua, suatu beban. Kalau saya menarik dari posisi kekuatan yang saya katakan tadi, bisa saja diri kamu menjalankan situasi kehidupan yang dimana situasi kehidupan tersebut sangat mampu untuk kamu atasi. Walaupun ketika diri kamu menjalankan kehidupan tersebut
penuh dengan kata penyesalan dan penuh dengan kata kesedihan. Kesedihan dan penyesalan itu telah membuat diri kamu mendapatkan suatu pembelajaran agar pemikiran kamu lebih selektif untuk kedepannya dalam menentukan suatu keputusan. Dan di sisi lain, kalau saya masih fokus terhadap kemunculan kartu Queen of Wands mengarah terhadap posisi energi kamu, bisa saja untuk saat ini terlalu banyak beban atau tanggung jawab yang kamu pikul. Di mana ketika diri kamu menanggung beban dan tanggung jawab tersebut, seakan-akan diri kamu tidak peduli lagi bagaimana perasaan kamu. Kamu tidak peduli apakah untuk bahagia atau tidak bahagia, setidaknya beban inilah yang harus saya atasi. Dan saya pun melihat untuk saat ini ataupun di siang hari ini, kamu berusaha untuk memberikan suatu senyuman terhadap orang lain, tetapi senyuman tersebut bukan menggambarkan bagaimana situasi perasaan kamu. Kamu memakai topeng. Memakai topeng dalam arti hal yang positif. Kalau saya mengarah terhadap manusia atau terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi dengan kemunculan kartu kedua ini, bisa saja untuk saat ini bukan hanya situasi penyesalan yang sedang dia pikul, tetapi ada beban yang membuat diri dia harus memberikan atau mengatasi beban itu. Beban yang saya lihat untuk saat ini benar-benar membuat diri dia tidak mampu harus berbuat apa. Beban tersebut bisa saja berkaitan terhadap keuangan, beban tersebut bisa saja terhadap perasaan, beban tersebut bisa saja terhadap pekerjaan dan bisnis yang sedang dia jalankan. Seakan-akan beban itu membuat diri dia hanya bisa terduduk sambil meratapi. Ini dia wak geng, yang saya lihat dan saya kaitkan terhadap kedua kartu yang saya pegang ini untuk siang hari ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Swords. Kamu bisa melihat sendiri 5 orang memegang 5 pedang. Kalau saya menarik satu pedang saja dan mengarah terhadap posisi energi kamu, seakan-akan bukan hanya kesedihan ataupun beban yang sedang kamu pikul, tetapi ada satu permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Ada satu permasalahan yang untuk saat ini belum mampu kamu selesaikan. Bisa saja berkaitan terhadap hubungan asmara kamu, bisa saja terhadap situasi lain. Tetapi kalau saya melihat secara mendalam, sepertinya permasalahan tersebut tidak lain dari energi di masa lalu kamu. Energi di masa lalu kamu yang saya lihat di sini lebih dominan. Dan kamu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi ketika diri kamu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, justru manusia tersebut membuat suatu tarik ulur. Tarik ulur agar pemikiran kamu kacau dan agar pemikiran kamu tidak fokus untuk kedepannya dan tidak fokus terhadap kestabilan keuangan kamu. Diri kamu hanya fokus terhadap permasalahan tersebut. Dan di sisi lain, kalau saya melihat manusia yang pernah berdampingan terhadap diri kamu di masa lalu ataupun untuk saat ini ketika masih berkomunikasi,
Manusia tersebut saya kategorikan seseorang yang benar-benar sangat-sangat dan sangat licik. Segala cara dia lakukan hanya untuk memanfaatkan diri kamu, dan diri kamu pun terlalu tolol untuk mengiyakan kelicikan tersebut. Dia memberikan suatu adegan untuk mengemis, kamu superhero-nya untuk membantu. Padahal di situ celah dia untuk memanfaatkan diri kamu. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan dengan kemunculan kartu Five of Swords, bukan hanya beban yang sedang dia tanggung, tetapi pertikaian ataupun pertengkaran. Penyesalan, beban, dan pertengkaran yang luar biasa terhadap orang lain. Ini dia, Wak Geng. Untuk siang hari ini yang sedang dia pikirkan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. Sekali lagi muncul kartu The Fool. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu The Fool ini bagaimana posisi gambarnya. Seseorang yang ingin melangkah, seseorang yang ingin berencana, tetapi ketika diri seseorang tersebut mengeksekusikannya, dia tidak tahu apa tujuan dan akhir dari rencana tersebut. Seseorang yang saya katakan terhadap kemunculan kartu The Fool ini, bisa saja saya arahkan terhadap posisi energi kamu. Kenapa saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu? Karena memang munculnya kartu Five of Swords yang sedang kamu selesaikan permasalahan itu, kamu tidak tahu sampai kapan permasalahan ini bisa terselesaikan. Ini dia. Kamu selalu mengikuti dan fokus terhadap permasalahan tersebut, seakan-akan permasalahan itu membuat diri kamu berada di dalam situasi yang benar-benar sangat bodoh. Sangat bodoh. Dari kebodohan itulah diri kamu tidak mau menata kehidupan untuk kedepannya, yang kamu fokuskan terhadap permasalahan yang sedang kamu atasi. Seharusnya diri kamu jangan fokus terhadap permasalahan tersebut. Kalau dia memberikan tarik ulur terhadap diri kamu, kamu pun harus bisa memutarbalikkan keadaan tersebut, seakan-akan dia yang membutuhkan diri kamu, bukan kamu yang membutuhkan diri dia. Ibaratnya, boleh jual mahal, tetapi buat situasi kemahalan itu lebih berharga. Jangan jual murahan. Ibaratnya diri kamu yang sangat membutuhkan dia, putar balik keadaan itu. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang saya katakan terhadap topik di awal pembicaraan saya, kemunculan kartu The Fool ini seakan-akan membuat diri dia mengharapkan suatu bantuan dari orang lain. Bantuan dari orang lain, ketika diri dia mengharapkan bantuan orang lain pun berpikiran secara jernih. Karena orang lain pun tidak mau diliciki sama ini manusia. Ini dia, Wak Geng. Manusia yang bodoh karena mengikuti permainan di awal kehidupan dia, ketika diri dia mengabaikan diri kamu. Memunculkan suatu pertengkaran. Bukan hanya pertengkaran, tetapi membuat diri dia menyesal. Bukan hanya menyesal, tetapi diri dia pun memikul yang namanya beban. Ini dia, Wak Geng. Dan di sisi lain, kalau saya menutup ketiga kartu ini, mengangkat kartu ini, The Fool, Wak Geng. Saya hanya menyarankan terhadap diri kamu, apa tujuannya diri kamu bersedih,
Apa tujuannya diri kamu memperjuangkan? Apa tujuannya diri kamu mempertahankan? Apa tujuannya diri kamu memprioritaskan? Apa tujuannya diri kamu memberikan kenyamanan? Apa tujuannya diri kamu memberikan kebahagiaan terhadap orang lain ataupun terhadap orang yang telah mengabaikan diri kamu? Kamu jangan beranggapan diri kamu itu superhero terhadap orang lain. Justru superhero itu kamu lakukan terhadap kehidupan kamu, agar diri kamu bisa memutarbalikkan orang yang menganggap diri kamu rendah. Pergunakan superhero kamu itu. Kenapa sama orang lain diri kamu mampu membantu? Sementara terhadap diri kamu, kamu tidak mau membantu pemikiran kamu itu agar jernih. Di saat kamu bersedih, apakah ada orang yang menghapus kesedihan kamu? Di saat diri kamu terpuruk, apakah ada orang lain membantu diri kamu? Di saat diri kamu terjatuh, apakah ada orang lain untuk membangkitkan diri kamu? Percuma kamu melakukan yang terbaik terhadap orang lain, wak geng, kalau diri kamu masih berada di ruang circle yang tidak menghargai kebaikan kamu. Semuanya akan sia-sia. Daripada diri kamu selalu memberikan yang terbaik terhadap orang lain, justru perbuatan tersebut kamu luapkan terhadap beban dan tanggung jawab tersebut. Yang perlu kamu pikirkan, bagaimana caranya agar kehidupan saya ini bahagia. Bagaimana caranya agar status single parent saya ini tidak dicap oleh orang lain aneh. Itu yang harusnya kamu pikirkan. Jangan kamu memikirkan orang yang telah memberikan diri kamu kesedihan. Kalau kamu masih tetap memikirkan orang yang memberikan kamu kesedihan, itu tidak beda jauh terhadap orang tersebut. Tolol diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Yang dimana kemunculan kartu The Lovers ini berbicara terhadap unsur air yang berlambang, unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Libranya dengan kemunculan The Lovers, saya ingin bertanya. Karena untuk saat ini, di awal saya membuat channel ini sampai saat ini, mulut saya sudah sampai berbusa mengingatkan diri kamu. Jangan pernah labil terhadap mengambil satu keputusan kalau memang keputusan tersebut kamu memiliki keyakinan mendapatkan perubahan. Jangan labil. Kenapa dengan diri kamu? Saya capek mengingatkan diri kamu. Mulut saya sampai berbusa mengingatkan diri kamu. Ini dia, The Lovers. Memang saya mengakui rasa pengkhianatan itu menyakitkan. Tetapi jangan rasa pengkhianatan itu membuat diri kamu atau kehidupan kamu hancur. Bodoh diri kamu masih mengingat pengkhianatan tersebut. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi dengan kemunculan kartu The Lovers, seakan-akan The Lovers inilah yang berusaha untuk mengendalikan manusia tersebut. Yang dimana ketika The Lovers ini mengendalikan manusia tersebut, kartu pertama yang menggambarkan situasi yang sedang dia pikirkan, penyesalan. Dia menyesal.
Dia menyesal, yang seakan-akan the lovers-nya itu membuat diri dia tidak tahu harus berbuat apa. Hubungan the lovers-nya itu penuh dengan beban. Beban yang dia pikul, beban yang harus dia berikan terhadap manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan, fokus dengan kata Queen of Cups, mungkin saya mengarah terhadap posisi energi kamu. Energi kamu itu sensitif, ingin marah, ingin meluapkan rasa emosional. Ini dia, Pak Geng. Menunggu kapan momennya agar diri kamu bisa meluapkan rasa emosi kamu. Rasa emosi kamu itu timbul dari faktor the lovers. Karena kamu merasa hubungan yang kamu jalankan itu sudah dikhianati. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan kemunculan kartu Queen of Cups, hampir sama seperti diri kamu. Sedang ingin meluapkan rasa emosi dia. Rasa emosi dia terhadap the lovers-nya. Karena the lovers-nya sudah memberikan diri dia suatu beban yang membuat beban itu terhadap diri dia semakin lama semakin bodoh. Bukan hanya the lovers-nya yang bermasalah di sini, tetapi pihak lain pun sedang menyerang ini manusia. Beban dan permasalahan yang belum mendapatkan solusi. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Price of the Discs. Benar yang saya katakan, keluar sendiri kartunya. Price of the Discs. Kalau saya arahkan terhadap posisi energi kamu, seakan-akan posisi energi kamu itu dikendalikan terhadap situasi emosional. Kamu sedang dikendalikan terhadap situasi perasaan kamu yang sangat emosional. Ini yang saya lihat. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu Price of the Discs, benar yang saya katakan tadi, the lovers-nya yang mengendalikan diri dia. Apa yang diminta oleh the lovers, dia mengikuti. Padahal manusia tersebut sudah tidak nyaman. Ketika manusia tersebut tidak memberikannya, the lovers-nya pun tidak memberikan sentuhan kulit berupa gairah, entah bagaimana lah Wak Geng. Hanya demi kepuasan seks. Hanya sekedar 15 menit doang. Hanya sekedar 15 menit doang. Dia menghancurkan kehidupan diri kamu dengan kehidupan dia. 15 menit. Kamu tahu apa arti dari perkataan saya yang 15 menit doang tersebut? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, permasalahan itu akan menimbulkan suatu pertikaian yang ingin sekali mempermalukan itu orang dalam waktu dekat atau untuk kedepannya. Kamu tunggu saja. The Chariot, ada hitam dan ada putih. Kamu bisa melihat sendiri. Kartu yang saya pegang ini. Pertengkaran, pertikaian yang harus mempermalukan diri dia dalam waktu dekat dan untuk kedepannya. Dari beberapa kartu, unsur air, udara, api, 3 unsur dan 9 zodiak. Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, dan Libra. Pisces, Cancer, dan
Scorpio. Dari 9 zodiak tersebut, mungkin zodiak kamu salah satunya, mungkin salah satunya zodiak manusia tersebut. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut untuk siang hari ini, pemikiran dia menyesal, perasaan dia bersedih, dan ada beban yang akan mengarahkan diri dia untuk dipermalukan. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.